Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk teman-teman semuanya, sehat-sehat semuanya. Oke, hari ini kita akan memberikan paparan materi sebagai bagian dari melanjutkan materi-materi sebelumnya. Di materi kali ini terkait dengan perundang-undangan sosial, kita akan sedikit melihat ke belakang di kerangkanya dulu. Apa sih itu kebijakan sosial dan kira-kira apa yang bisa dikaitkan dengan profesi pekerjaan sosial? Kenapa seorang pekerja sosial harus mempelajari yang namanya perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan sosial yang ada. Dalam kerangka kebijakan sosial, ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami, dimulai dari berbagai kasus yang terjadi selama ini ya. Berbagai kasus dari tahun ke tahun yang sering terjadi, melalui mirisnya anak di bawah umur yang menjadi korban prostitusi, kasus-kasus terkait persalinan bayi yang itu dalam tanda kutip pasiennya tersandra di rumah sakit karena tidak bisa membiayai biaya persalinannya. Terus kemudian banyaknya anak-anak jalanan dan lain sebagainya. Dari sekian kejadian kasus-kasus yang telah terjadi ini, itu penting kita cermati, penting kita dalami, penting kita pahami untuk memahami kenapa perlu ada sebuah kebijakan sosial. Dalam kerangka yang lain, di berbagai negara, di berbagai belahan dunia, banyak negara-negara yang menerapkan kebijakan-kebijakan sosialnya, baik negara-negara sosialis ataupun negara-negara yang liberalis sekalipun. Negara harus hadir untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Negara harus hadir untuk memecahkan berbagai problem-problem yang ada di masyarakat. Walaupun di berbagai negara, baik yang sifatnya sosialis ataupun yang liberalis, wujud dari keterlibatan, kehadiran negara itu berbeda-beda. Kalau dalam paham sosialis, mungkin negara tanpa perlu diminta harus wajib hadir di masyarakat, tanpa perlu diminta ya. Dalam sistem sosialis, negara selalu memaksa hadir, entah dibutuhkan ataupun tidak. Sedangkan kalau di sistem liberalis, masyarakat diberi kebebasan sejauh mungkin mengatur dirinya sendiri, sementara negara hadir bila dibutuhkan masyarakat, bila diminta oleh masyarakat. Nah, dalam kerangka sistem yang lain, di sistem negara kesejahteraan, welfare state, ada dua kompromi yang berbeda ya.
dari sistem liberalis dan sistem sosial ya, yang dikombinasikan ya. Seorang kepala keluarga bebas mengatur keluarganya tanpa campur tangan polisi, tetapi ini sebagai contoh aja ya. Kalau keluarga itu terserang oleh segerombol perampok, keluarga itu mengalami berbagai persoalan, maka kepala keluarga dapat meminta bantuan kepada polisi, pada pemerintah sebagai representasi dari negara untuk membantu, sekalipun tidak dengan uang keluarga mereka, untuk membayar polisi, untuk membayar pemerintah dan lain sebagainya. Dalam rumusan lain di teori demokrasi, negara harus hadir bila masyarakat membutuhkan, sedangkan negara harus menahan diri dari intervensi yang tak perlu. Misal apabila masyarakat pengen berkreasi, masyarakat pengen melakukan aktivitas berbagai hal, baca puisi, pengen ngadain kreasi apapun dan lain sebagainya, negara nggak bisa ikut campur serta-merta begitu, kecuali diminta, kecuali menyangkut berbagai orang yang memerlukan keterlibatan, memerlukan koordinasi, memerlukan berbagai hal. Sama halnya saya mau tidur di mana, mau duduk di mana, mau makan apa dan lain sebagainya, negara tidak perlu mengatur sampai sedetail itu ya. Negara harus menahan diri dari intervensi yang tak perlu apabila masyarakat masih dapat mengatur dirinya sendiri. Pembacaan puisi misalnya tidak perlu diatur oleh negara, karena hal itu dapat diatur mungkin di kalangan komunitas ya, pembaca puisi ya, di kalangan berbagai profesi ya. Keadaan yang jelas memerlukan campur tangan negara ya. Bila masyarakat dilanda krisis, baik karena peperangan, karena wabah penyakit, karena kelaparan, gempa, letusan gunung, banjir, wabah yang kayak sekarang, COVID-19 dan lain sebagainya, negara harus terlibat. Dari penjelasan tersebut, kemudian kita pahami apa sih sebenarnya kebijakan sosial itu. Kalau kita maknai, kalau kita lihat dari berbagai referensi, kebijakan sosial itu bagian dari kebijakan publik yang penting di negara-negara demokratis dan modern ya. Sejarah menyaksikan bahwa semakin maju, semakin demokratis suatu negara, maka semakin tinggi perhatian negara tersebut terhadap pentingnya kebijakan sosial.
Kebijakan sosial pada hakikatnya merupakan kebijakan publik dalam bidang kesejahteraan sosial ya. Itu pemahaman-pemahaman yang harus kita pahami bersama, bahwa kalau kita kaitkan dengan definisi dari kebijakan sosial, ada ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial sebagai fungsi preventif ya, mengatasi masalah sosial sebagai fungsi kuratifnya, dan mempromosikan kesejahteraan ini sebagai fungsi pengembangan, dan sekaligus sebagai wujud kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak sosial warganya. Di pengertian yang lain, kebijakan sosial merupakan kebijakan kesejahteraan, kebijakan pemerintah yang secara khusus melibatkan program-program pelayanan sosial bagi kelompok-kelompok kurang beruntung, yakni para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial seperti keluarga miskin, anak terlantar, pekerja anak, korban HIV, penyalahgunaan nafsa, korban-korban yang lain atau korban-korban rentan yang lain, baik secara ekonomi ataupun secara psikososial. Ada juga pengertian lain bahwa kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, mengatasi masalah sosial, atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, itu kalau kita lihat dari kebijakan sosial. Sekarang apa sih atau apa sih ruang lingkup dalam kebijakan sosial kalau kita ambil dari berbagai definisi, berbagai penjelasan dalam kebijakan sosial ya. Ruang lingkup dari kebijakan sosial menyangkut dari satu, terkait isu sosialnya, masalah sosialnya, kelompok sosial, dan pelayanan sosialnya. Ini ruang lingkup ya dalam kerangka kebijakan sosial ya. Di kebijakan sosial juga ada beberapa kategori yang bisa kita klasifikasi, yakni salah satunya yakni terkait peraturan perundang-undangan. Ini kenapa saya kaitkan, kita penting juga untuk kembali mengenal terkait kebijakan sosial, karena peraturan perundang-undangan itu bagian dari kategori kebijakan sosial yang harus dipahami oleh teman-teman semuanya, yang harus dipelajari oleh kita semuanya. Peraturan perundang-undangan itu bagian dari kerangka dalam sebuah kebijakan sosial ya. Produk dari sebuah kebijakan yaitu peraturan perundang-undangan. Selain itu, kategori yang lain juga ada terkait program layanan sosialnya. Terus kemudian ada juga terkait sistem perpajakan atau
kesejahteraan fiskal ya. Itu kategori dalam kebijakan sosial ya. Tapi kita akan mencoba untuk masuk dalam kategori yang pertama terkait peraturan perundang-undangan. Peraturan yang penting kita pelajari, peraturan yang mestinya kita pahami sebagai kerangka kita memahami berbagai layanan sosial yang ada, sebagai bekal kita untuk melakukan berbagai intervensi dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan kesejahteraan sosial. Sebagai seorang pekerja sosial, penting kita memahami peraturan-peraturan yang ada, memahami peraturan-peraturan yang telah dibuat, telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai pekerja sosial, penting kita memahami pola-pola bagaimana pentingnya sebuah kebijakan sosial, bagaimana mekanisme dalam pembuatan penyusunan sebuah kebijakan sosial, bagaimana tata aturan dalam rangka mewujudkan berbagai hal. Ketika kita diminta untuk menetapkan sebuah peraturan, ketika kita diminta untuk memahami sebuah aturan, ketika kita diminta untuk mempelajari aturan-aturan itu tersebut, maka penting bagi teman-teman, bagi kita semuanya pekerja sosial untuk memahami alur dari mana sebuah kebijakan ini bisa dibuat, dari mana peraturan ini bisa dibuat ya. Dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan kebijakan sosial, banyak sekali peraturan-peraturan yang mengatur. Ini sebagai gambaran kita bersama ketika kita masuk pada perundang-undangan sosial ya. Saya ambil dari peraturan perundang-undangan terkait dengan jaminan sosial ya. Ada berbagai aturan dalam rangka untuk melakukan, untuk melihat terkait cara pandang, terkait dengan regulasi, terkait dengan mekanisme jaminan sosial ya. Mulai dari Undang-Undang 1945, terus yang kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang ratifikasi Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, terus Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta putusan MK ya terhadap pasal ya di Undang-Undang 40 2004, putusan MK pasal 15 di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS ya. Banyak berbagai aturan-aturan yang penting kita pahami, banyak berbagai aturan-aturan yang
penting sebagai kerangka dasar ketika kita mau melakukan sebuah intervensi pekerjaan sosial, baik dari Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Jaminan Sosial, Undang-Undang Kesejahteraan Lansia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak, Undang-Undang Disabilitas, Undang-Undang Trafficking, Undang-Undang terkait dengan penempatan dan perlindungan pekerja migran, tenaga kerja kita yang di luar negeri ya. Terus kemudian undang-undang terkait atau regulasi terkait dengan persoalan-persoalan masalah-masalah anak, masalah-masalah KDRT dan lain sebagainya. Di perundang-undangan sosial yang ada di Indonesia ini salah satu terkait dengan contoh tadi terkait jaminan sosial. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hierarki yang paling tinggi ya, sebagai aturan dasarnya, kemudian diterjemahkan di Undang-Undang tahun 2004. Terus kemudian ada juga dari Undang-Undang 45 dipertegas lagi di Undang-Undang Kesejahteraan Sosial tahun 2009. Terus kemudian ada juga di undang-undang terkait BPJS yang tahun 2011 tadi ya. Jadi di Undang-Undang 45 ini di amandemen kedua di tahun 2000, setiap orang, ini pasal 28H ya, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Terus kemudian di pasal 34 di amandemen yang terakhir di tahun 2002, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, ini sangat familiar ya di telinga kita. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ketentuan lebih lanjut mengenai aturan ini ya, ini memang biasanya ini sebagai contoh ya, yang kemarin terkait hierarki dan sistem muatan. Terus kemudian ada juga di tahapan dan lain sebagainya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dari penjelasan tadi terkait jaminan sosial diatur dalam undang-undang ya. Ini sebagian dari materi muatan kenapa perlu ada regulasi sendiri terkait jaminan sosial yang kemarin sempat kita bahas ya, di hierarki di materi muatan tentang penyusunan atau peraturan perundang-undangan. Terus kemudian catatan penting bagi kita hubungannya dengan aktivitas pekerjaan sosial, sebenarnya
terdapat pentingnya peraturan sebagai bentuk tanggung jawab profesional ya. Ketika kita melakukan tugas-tugas profesional sebagai pekerja sosial, ini penting adanya aturan-aturan dalam rangka menjalankan roda profesionalan kita. Terus yang kedua terkait dengan memahami dan mengikuti aturan hukum, memahami proses penyusunan undang-undang, memahami perbedaan urutan dalam tatanan perundang-undangan, memahami dampak dari peraturan yang ditetapkan. Ini kiranya yang bisa kita kaitkan dengan aktivitas pekerjaan sosial. Kenapa pentingnya memahami perundang-undangan sosial, bahwa dalam setiap aktivitas pekerjaan sosial sebagai bagian dari problem solving, sebagai bagian dari membantu orang untuk mengatasi keberfungsiannya, membantu orang mengatasi problem-problem sosialnya, itu penting untuk memahami regulasi yang ada, penting untuk memahami aturan yang ada, agar kita tidak salah langkah dalam melakukan treatment dan intervensi pekerjaan sosial. Oke, itu saja yang penting dari materi kita hari ini sebagai tambahan dari aktivitas kita dalam mempelajari, dalam memahami aturan-aturan dalam perundang-undangan sosial.